keadaannya berbeda. Tetapi jangan berhenti berjuang, saudara ya. Karena di sini dikatakan tidak cukup hanya ditopang oleh tadi perjuangan secara jasmani, tetapi harus ditopang oleh rohani yang kuat, perjuangan secara rohani. Shalom, selamat pagi. Cuma dikasih Tuhan. Pagi hari ini memang mendung di luar sana ya. Sobat Gerimis juga, tapi tidak suka cita dari Tuhan. Boleh kita rasakan tempat ini. Mari kita arahkan fokus kita kepada Tuhan. Ingin kita dudukkan di dalamnya lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Penyertaan-Mu tidak pernah terputus Tuhan, dengan kami selalu ada Tuhan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh sampai di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih buat cinta kasih-Mu Tuhan untuk setiap kami. Jamah setiap kami Tuhan, jamah hati setiap kami Tuhan di tempat ini, biar kami boleh merasakan kasih-Mu dan hadirat-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terutama
surga. Sama-sama Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Betapa rasa dan kasihnya di tengah mara yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya. Aku membara yang bergelora. Haleluya. Ada dalam hatiku. Tajam batas semangatku. Tak hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga dapat milikku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal ini. Ku menatap tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Puji Tuhan. Oh iya, untuk anak-anak sekolah minggu boleh ikuti Kak Alin ya ke atas ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan, jadi biar mendapatkan berkat ya. Puji Tuhan. Saudara, pujian hari ini mengatakan kita harus bersuka cita. Amin. Amin. Siapa yang datang hari ini yang lagi sedih? Yang lagi sedih, mungkin kita tidak bisa menolak ya. Kadang-kadang kita menghadapi masalah, mungkin ada kesedihan, tetapi dikatakan Tuhan akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita, ya, yang nggak bisa diambil oleh siapapun. Jangan izinkan iblis itu mencuri sukacita saudara. Tetapi saat saudara udah datang ke tempat ini, dikasih kekuatan sama Tuhan, saudara sudah memutuskan saya mau dapat berkat dari Tuhan. Ya, saya tolak setiap intimidasi iblis, kelemahan, kesedihan ditolak. Karena tadi pujian mengatakan kita harus terima sukacita surga walaupun kita menghadapi, dikatakan namanya badai, menghadapi tantangan, tetapi sukacita Tuhan itu harus ada di dalam hati saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Luar biasa saudara. Tema tahun ini saya nggak bosan-bosan mengingatkan kami sebagai gembala bahwa tahun ini kita akan memperoleh kemenangan. The years of victory ya. Jadi saudara, seperti yang kami siarkan juga di bulan ini, di mana saudara juga ingat itu harus tertanam dalam hidup saudara bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa, dan ketika kita disertai Tuhan, saudara akan mendapatkan kemenangan ya. Saudara, lagunya yang di-share tema ya, ada bunyinya kan begini. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you Lord. Artinya gini saudara, saya akan melihat kemenangan ya, karena peperangan itu adalah miliknya Tuhan. Saudara nggak berperang sendiri, saudara nggak bisa berperang sendiri ya, karena akan kalah. Tetapi peperangan itu adalah miliknya Tuhan. Amin. Jadi saudara percaya ya, kalau saudara meneguhkan hati, saudara harus mengingat bahwa Tuhan itu ada beserta dengan saya, saudara nggak akan kehilangan kekuatan saudara ya. Tema yang saya share pagi hari ini adalah tentang fight to win atau berjuang
untuk menang. Saudara, hidup adalah perjuangan. Di dalam pengkhotbah katakan, di bawah matahari ini kita berjerih lelah. Betul ya, saudara harus bekerja untuk dapat uang. Orang lain harus bekerja dong, melakukan sesuatu ya. Tetapi dikatakan itu pun sia-sia, dikatakan. Itu pengkhotbah katakan. Orang-orang berjuang untuk hidup ya, untuk mendapatkan sesuap nasi, dikatakan. Ada yang bilang lagi untuk mendapat sebongkah berlian, apapun itu. Tetapi orang berjuang untuk hidup. Siklus akan terus berjalan, saudara, dari kelahiran sampai kematian itu di dunia, saudara. Terus apa yang harus kita perbuat? Karena semua juga ada waktunya. Di pengkhotbah juga dikatakan ada waktu untuk menanam, mencabut, ada waktu untuk bersedih, bersuka gitu ya. Itulah siklus kehidupan, saudara. Perjuangan kita selama hidup di dunia bukan saja perjuangan secara duniawi, tetapi rohani. Itu yang harus kita catat baik-baik. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 10 ayat 3-5, kita akan baca ayat ini. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Ya. Oke. Bisa dia. Oh ya, saya cuma mau juga mengingatkan saudara waktu ibadah, biar kita hanya fokus sama Tuhan aja. Ketika saudara membuka HP, saudara pastikan hanya membuka Bible aja atau Alkitab ya, supaya firman Tuhan juga nggak dicuri oleh iblis ya. Oke, kita akan baca mulai dari ayat 3 ya. 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Katakan amin. Amin. Jadi saudara, kita berjuang bukan hanya untuk hidup saja, melainkan kita berjuang untuk menang. Amin, saudara. Dan kita harus diperlengkapi, dikatakan. Ya, diperlengkapinya bukan secara duniawi, tetapi secara rohani. Memang saudara harus berjuang di dalam dunia ini. Yang sekolah harus berjuang untuk terus naik kelas, untuk dapat nilai yang terbaik. Itu namanya perjuangan, saudara. Yang bekerja harus berjuang untuk tadi ya, menghasilkan, mungkin pengennya lebih baik lagi. Orang yang bekerja, yang mau terus berjuang, tentu dia nggak hanya berhenti di satu titik, tapi pengen kehidupannya lebih baik lagi, pengen jabatannya naik, pengen gajinya semakin besar. Tentu seperti itu. Nggak ada orang yang bekerja, nggak apa-apa lah terima gaji, makin turun juga nggak apa-apa. Nggak mungkin, saudara. Pasti saudara ingin kehidupan lebih baik lagi. Yang usaha pun demikian, nggak ada berpikir gini, aduh usahaku nggak apa-apa deh menurun. Berjuang, pengen usahanya naik, walaupun ternyata kenyataan kadang tidak yang seperti kita harapkan. Midweek Worship Community kemarin juga judulnya tentang pengharapan dan kenyataan. Kadang kenyataannya berbeda, tetapi jangan berhenti berjuang, saudara ya. Karena di sini dikatakan tidak cukup hanya ditopang oleh tadi perjuangan secara jasmani, tetapi harus ditopang oleh rohani yang kuat, perjuangan secara rohani. Karena rohani yang kuat akan membuat kita juga berhasil dalam perjuangan di dalam dunia ini, saudara. Kalau saudara berjuang hanya secara dunia, bisa aja nggak akan kuat. Ketika saudara menemui persoalan kehidupan, saudara nggak punya pegangan, ya, nggak ada firman Tuhan, nggak pernah mau nurut sama firman Tuhan, gitu. Saudara akan lemah, saudara. Karena dikatakan perjuangan kita itu bukan hanya perjuangan darah dan daging aja. Itu melawan roh-roh jahat di udara yang ingin menjatuhkan saudara, yang membuat saudara lemah. Nah, saat pagi hari ini saya mau mensiarkan tentang 3 hal. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam perjuangan saudara di dalam dunia ini. Tentunya perjuangan secara rohani ya, saudara. Saya mensiarkan 3 hal ini bukan ada posisinya yang ke satu lebih penting, enggak, tapi ini bersamaan. Ya, saudara harus bisa menangkap pesan pagi hari ini bahwa ketika saudara berjuang bukan hanya untuk hidup, tapi berjuang untuk menang. Saudara
Mungkin perkara-perkara yang sederhana, tetapi ini sangat penting saudara lakukan ya. Yang pertama adalah lakukan sesuatu, do something, ya, bergerak maju. Namanya berjuang pasti nggak tinggal diam. Saudara nggak bisa memenangkan peperangan atau memenangkan sesuatu jika saudara diam saja. Tetapi saudara harus lakukan sesuatu dan harus semakin diperbesar kapasitasnya. Mungkin kita memulai dengan langkah sederhana, tapi jangan melakukannya setengah-setengah saudara, melainkan harus berjuang untuk mendapat yang lebih besar lagi, melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan, lakukanlah perkara-perkara yang sederhana, Tuhan akan percayakan kita untuk melakukan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Itu harus perjuangan saudara. Saudara nggak bisa tinggal diam. Mungkin kita bisa banyak belajar dari orang-orang sukses di dalam dunia ini sekarang. Sangat mudah ya melihat video-videonya di YouTube, di TV, juga disiarkan di medsos gitu, gimana pengalaman hidup mereka. Tangkap yang baik saudara ya. Bagaimana perjuangan mereka kadang menginspirasi kita. Tetapi sekali lagi perjuangan kita bukan perjuangan secara duniawi saja. Untuk orang yang percaya kepada Tuhan dan cinta Tuhan, kita harus berjuang secara rohani. Kita harus diperlengkapi dengan senjata rohani, perlengkapan rohani. Nanti saudara bisa baca di dalam Efesus 6 ayat 10 dan selanjutnya. Di situ dikatakan kita harus diperlengkapi dengan kebenaran, keadilan, kerelaan untuk memberitakan Injil, iman, dan juga doa. Itu sangat penting saudara. Jangan pernah menyerah jika saudara melakukan sesuatu yang baik tentunya ya. Mau belajar dari hal-hal sederhana. Saudara, saya punya ilustrasi ya. Ini juga pengalaman saya secara pribadi. Saudara, seorang anak ketika belajar melakukan sesuatu, mungkin pada awalnya adalah hal yang sulit buat dia. Kalau dulu saya dididik mami saya, misalnya perkara sederhana gini ya, beresin tempat tidur. Saya paling malas saudara ya dulu ya. Susah melihat spray yang begitu banyak kusut, gimana caranya gitu ya. Mungkin mami saya ngajarin begini nih, mesti masukin spraynya seperti ini, ngelipat selimut seperti ini. Pada awalnya saya sebagai seorang anak kecil susah saudara, ya selimut yang begitu besar saya lipat mungkin nggak rapi gitu. Tetapi ketika saya belajar untuk melakukannya, saya kan sekarang tiap pagi juga sama, membereskan tempat tidur, ngelipat selimut gitu ya. Terus saya jadi ingat gitu, itu kan pelajaran dari kecil saudara. Tapi kalau saudara nggak mulai melakukannya dulu, saya nggak mau gitu ya, nggak mau gitu ya. Mungkin sampai gede ini pun saya nggak bisa melipat selimut dengan rapi. Itu perkara yang sederhana saudara. Mungkin pada awalnya saudara, ini hal-hal receh, hal-hal sederhana. Tetapi ketika saudara setia untuk melakukannya, melakukan pokoknya do something yang baik saudara, itu akan membangun rohani saudara. Nah, di rohani saudara, ini berhubungan dengan ibadah saudara. Di dalam ibadah pun kita harus terus meningkatkan kapasitasnya. Ini sudah tahun 2024. Sudah berapa lama saudara duduk di tempat ini? Mungkin ada yang baru beberapa tahun, ada yang puluhan tahun. Tetapi apa yang saudara sudah lakukan buat Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kita? Do something for God. Di dalam ibadah saudara, Tuhan nggak perlu mungkin uang kita saudara, tetapi banyak layanan yang membutuhkan tangan saudara. Yang di tempat ini banyak sekali. Dan itu merupakan satu hal yang menyenangkan hati Tuhan ketika saudara mau terus menambah kapasitas saudara di dalam ibadah saudara. Saudara, banyak juga orang yang ingin hidup sehat ya. Saat ini banyak yang sakit gitu ya. Mereka mencari cara untuk supaya bisa sembuh. Yang gemuk juga pengen diet gitu, itu susahnya juga luar biasa ya, perlu disiplin. Tapi mereka melakukan sesuatu kan, berjuang untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Tetapi itu hanya sementara saudara. Tetapi ibadah dikatakan berguna dalam segala hal. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8-10 saya akan bacakan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita
kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara, ada yang digaris bawahi di ayat 10. Bagi mereka yang percaya itu kita harus berjuang dikatakan. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Jadi saudara, untuk ibadah pun kita harus berjuang. Benar ya saudara? Kadang kelemahan secara tubuh membuat kita juga sulit untuk beribadah. Bukan hanya secara onsite ya, kadang di rumah untuk berdoa itu kan juga ibadah. Untuk memuji Tuhan ketika masalah datang itu sulit. Tetapi dikatakan kita harus berjuang untuk kita melakukannya. Buat kita sendiri saudara. Karena dikatakan berjuang untuk menang, bukan hanya berjuang untuk hidup saudara ya. Jadi sekian lama kita ikut Tuhan, sekian lama Tuhan percayakan berapa lama kita hidup di dalam dunia ini. Mungkin ada yang 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun, mungkin ada yang 90 tahun. Pastikan saudara, perjuangan saudara gak sia-sia, tetapi ada kemenangan yang akan saudara capai. Bukan hanya di dunia ini, tetapi tentu di surga nanti akhirnya menuju keselamatan saudara. Itu harus berjuang supaya gak hilang keselamatannya ya. Nah, di bulan ini saudara, pembacaan Alkitab setahun, yang sudah bergabung hanya beberapa puluh orang, mari yang belum bergabung ini perlu saudara ya. Karena di situ nggak diminta komennya, jangan takut. Kadang-kadang aduh bacain ayat gitu ya, nanti nggak kebaca. Jangan takut dulu saudara ya, karena pembacaan itu saya menganggapnya begini, ketika kita makan makanan rohani banyak itu nggak membuat kita sakit saudara, itu justru membuat kita sehat ya. Nah, di pembacaannya Alkitab setahun di bulan ini kita udah baca sampai kitab Keluaran, Kejadian Keluaran. Di situ ada kehidupan dua tokoh, Yusuf dan Musa. Jadi bukan satu kebetulan ya, saya membahas juga memasukkan Yusuf dan Musa. Hari ini tentang refleksi kehidupan Yusuf dan Musa. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Masa kecil mereka mungkin berbeda. Musa asalnya yang harusnya dibunuh gitu, tetapi diangkat oleh putri Firaun. Hidupnya enak lagi kecilnya. Yusuf ya, lagi masa mungkin masih remaja gitu ya, mungkin asalnya disayang sama ayah, tetapi dia mendapat perlakuan yang gak baik dari saudara-saudaranya karena saudaranya iri hati, sehingga akhirnya dia dijual dalam usia yang masih sangat muda. Perjuangan mereka berbeda saudara. Yusuf ini kalau kita lihat ya, ketika dijual ke Mesir saudara, di sana nggak cukup di situ. Kalau mungkin dia nggak kenal Tuhan, udah tamat dan mungkin tidak tercatat di dalam firman Tuhan. Tetapi karena Yusuf ini mengasihi Tuhan, dan itu juga pasti ajaran dari bapaknya gitu ya, dia menjadi orang yang berhasil. Dan itu nggak dicapai sehari dua hari, bulan atau tahun, puluhan tahun sampai dia dewasa, tumbuh menjadi orang yang kuat dan berkenan di hadapan Tuhan. Dia harus mengalami proses di penjara, tetapi dalam penjara pun dia bisa menunjukkan itikat baiknya. Dia melakukan segala sesuatunya dengan tulus, sehingga kepala penjara menyayangi dia. Itu bukan sesuatu yang mudah saudara. Dalam keadaan masalah sekalipun Yusuf tetap memuliakan nama Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Musa, ketika dia tumbuh dewasa dan dia tahu bahwa dia adalah sebetulnya keturunan orang Israel, hatinya mulai bergejolak. Wah, ini aku harus membela bangsaku. Padahal dia dididik sama Firaun kan gitu ya. Tetapi oleh karena satu kesalahan, dia membunuh. Dia harus hidup dalam pengasingan puluhan tahun sampai dia punya istri dan anak di tempat pengasingan. Tapi itu pun tidak membuat dia jatuh, karena dia tetap mencari Tuhan. Dan akhirnya saudara, yang dicapai kita sih enak aja ya, baca di Alkitab. Wow, Musa dipakai Tuhan untuk menuntut bangsa Israel keluar. Tapi ketika kita nyemplung di dalamnya, kita bayangin kita jadi Musa seperti apa saudara. Udah dihujat sama bangsa Israelnya pun ya, waktu keluar dari bangsa Mesir, ya istilahnya dimaki-maki. Tetapi luar biasa, Tuhan pakai Musa. Itu kekuatan dari mana? Bukan karena kekuatan Musa, karena dikatakan Musa juga asalnya gagap ya, orang yang lemah lembut, gagap gitu, nggak bisa. Asalnya lagi terima tugas dari Tuhan pun dia hampir menyerah, pakai aja Harun deh gitu ya. Tapi Tuhan pakai Musa. Yusuf pun demikian. Siapa yang mengira bahwa dia akan diangkat jadi orang kepercayaan di Mesir? Ya, itu karena Tuhan semata. Kita mungkin belum lihat nih
jalan hidup kita ke depan. Tetapi yang kita percaya, kita berjuang untuk menang. Amin. Sudah melakukan sesuatu, ya, dan tetap tadi cari terus perkenanan Tuhan. Jangan menganggap sepele soal ibadah, karena ini berguna untuk hidup kita sekarang maupun kelak. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 15 dan 16 dikatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi harus ada kemajuan, bukan kemunduran. Sehingga orang akan melihat, bukan melihat kita, tetapi wah, benar ya hidupmu disertai Tuhan. Sehingga yang lain tuh kepengen ikut Tuhan Yesus, ya. Dan di ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini yang perlu dicatat. Hidup kita akan dipakai untuk kemuliaannya ketika saudara untuk melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Harus ada kemajuan tahun ini, ya. Bukan bergerak mundur, tapi harus bergerak maju. Harus ada perhatian khusus kepada rohani kita. Tekun dan setia melakukannya, dan tujuan akhir kita adalah keselamatan abadi bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Yang kedua adalah fokus. Fokus artinya tidak bergeser dari target atau tujuan untuk menang, mencapai kemenangan. Bukan hanya yang jasmani, tetapi yang rohani. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 4-7, saya akan bacakan 2 Timotius 2 ayat 4-7. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudara, setiap orang itu punya target, dan dikatakan kita harus fokus terhadap target tersebut, ya saudara. Ayat-ayat firman yang tadi kita baca itu juga akan menuntun kehidupan kita. Saudara, ilustrasi ini bukannya udah aja biasa aja bacanya, tapi saudara itu terkandung hal-hal yang luar biasa. Di ayat 4 tadi dikatakan seorang prajurit itu gak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, yang tahu hidup kita dijamin oleh Tuhan, kita berjuang di dalam dunia ini, bekerja, harus sekolah, lakukan aja semua dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Tetapi gak usah pusingin katanya dirinya dengan soal penghidupannya. Kadang kita berpikir sebegitu keras sampai akhirnya kita stres, yang ini mau ngapain gitu. Sehingga keluar tanda tanya, bener nggak kita ngandalin Tuhan? Ngandalin Tuhan itu seperti apa, saudara? Saudara sudah berusaha maksimal, tetapi saudara nggak usah memusingkan. Artinya jangan khawatir dengan soal-soal penghidupan. Ya, ayat firman Tuhan jelas mengatakan bahwa burung di udara aja Tuhan pelihara, bunga di bakung aja dia dandani. Masa orang yang percaya nggak Tuhan cukupkan sih gitu? Ya, itu luar biasa. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang terus ditegaskan oleh firman Tuhan, dan itu yang harus terngiang-ngiang dalam hidup kita dan membuat motivasi kita terus tumbuh untuk tetap fokus berjuang, ya. Terus tadi seorang olahragawan akan memperoleh mahkota, dia bertanding menurut peraturan. Saudara, ketika saudara fokus, saudara target nih ingin mencapai apa di tahun ini, kemenangan, ya. Dikatakan itu harus sesuai peraturan. Saudara nggak boleh bermain licik. Dikatakan pemenang yang sejati adalah yang dikatakan dia bertanding menurut peraturan-peraturan, saudara. Untuk mencapai target, jangan pakai jalan pintas, saudara. Ada banyak orang yang tidak sabar menunggu. Udah pakai jalan pintas, ngatonya nggak sesuai sama kebenaran. Itu juga nggak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara bisa dapetinnya, tetapi sia-sia. Itulah yang tadi dikatakan usaha menjaring angin itu seperti itu. Tetapi berkat yang dicurahkan dari surga itu nggak pernah sia-sia, saudara. Itu memberkati saudara dan memberkati banyak orang lewat hidup saudara. Jadi jadilah orang yang dapat dipercaya sama Tuhan. Fokus terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan.
Dan dikatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya, bukan orang lain. Jadi ketika saudara fokus sama target saudara, ya nggak usah pusing. Artinya bukan cuek ya, enggak berusaha maksimal, tapi nggak usah khawatir saudara. Terus bertanding aja menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan Tuhan. Maka yang pertama kali menerima hasilnya adalah saudara, bukan orang lain. Ya, itulah berkat yang nggak dicuri oleh iblis. Saudara akan dapatkan pertama kalinya. Ya. Ketika saudara beribadah pun, saudara harus pastikan bekal firman Tuhan ini tidak hilang, tidak dicuri iblis. Mungkin kita nggak hafal ayatnya di mana ya nanti gitu ya, tetapi itu akan keluar ya ketika saudara menghadapi tantangan-tantangan, ketika saudara mau fokus berusaha diselewengkan ke kiri sama kanan, saudara ingat firman-firman Tuhan yang sudah diberitakan ya dan sudah didengar, sehingga saudara tetap dalam fokus atau target saudara. Ketika saudara membeli barang elektronik atau mobil mungkin ya, saudara tentu membaca dulu buku panduan supaya saudara bisa mengoperasikannya. Saudara nggak bisa mengabaikannya. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Saudara-saudara nggak bisa mengabaikan ibadah. Saudara nggak bisa mengabaikan firman Tuhan. Saudara nggak bisa mengabaikan doa-doa. Ya, ketika saudara fokus, saudara mengejar Tuhan, ibadah dengan baik dan benar, membaca firman Tuhan, berdoa, kita akan terus dikuatkan lewat iman. Yang buruk-buruk pasti akan terkikis habis ya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah taklukkan pikiran dan roh kita, saudara. Berjuang itu harus ada perlawanan. Kita harus berperang dikatakan tadi, bukan berperang mengangkat senjata ya. Bawa pakai pistol gitu. Itu kan yang secara jasmani ya. Bukan berarti kalau ada yang jahat tembak gue gitu pakai pistol, enggak saudara. Tetapi peperangan kita bukan melawan darah dan daging saja. Gunakan selengkap senjata Allah. Nggak usah jadi orang jagoan. Justru nanti orang jagoan sama Tuhan dijitak aja ya. Gitu ya. Tapi dikatakan, ada juga yang mengatakan bahwa jika kita lemah, kuasa Tuhan juga bekerja sempurna. Jadi bukan kita yang kuat saudara. Tapi karena tadi peperangan itu miliknya Tuhan. Kita hanya menerima aja. Oh iya, aku menerima firman Tuhan, kebenaran, keadilan, tanamkan itu dalam pikiran. Kita itu menjadi senjata rohani kita, senjata peperangan kita untuk menaklukkan pikiran dan roh. Kenapa kita harus menaklukkan pikiran dan roh? Karena itu yang paling mudah disusupi oleh iblis. Ketika kita tadi ya, udah target nih, fokus, mau menang, semangat nih, udah ikut ibadahnya semangat. Keluar dari tempat ini, ada orang mungkin yang berbicara negatif, ada kenyataan nggak sesuai dengan harapan kita. Itu tuh harus ditaklukkan pikiran dan roh kita. Kalau enggak kita akan kalah, saudara. Gunakan senjata rohani kita ya. Terus di dalam Roma 7 ayat 21 ayat 21 sampai 23 saya akan bacakan. Roma 7 ayat 21 sampai 23. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Paulus pun demikian berkata ya. Kita mungkin juga berkata, aduh aku tuh cinta sama Tuhan, aku tuh suka sama firman Tuhan. Tetapi saudara jangan lengah, saudara harus berjuang melawan dikatakan hukum akal budi kita. Oleh karena itu kita harus menaklukkan pikiran dan roh kita ya. Terus diperbaharui di dalam roh dan pikiran tadi ya. Yang negatif-negatif pasti terkikis habis ketika kita terus bisa fokus mencari perkenanan Tuhan, serius dalam ibadah, nggak setengah-setengah gitu ya. Membaca firman tuh sungguh-sungguh, bukan hanya oh aku sudah menunaikan tugasku sebagai orang Kristen, baca firman, doa, enggak seperti itu. Tapi benar-benar kita tuh bertemu sama Tuhan tuh dalam hadirannya tuh, baca firman tuh luar biasa, diaminkan, dihidupi gitu, seperti itu ya. Sehingga saudara bisa terus menaklukkan pikiran dan roh kita ya. Contohnya Daniel, saudara. Daniel hidup di dalam pembuangan. Kita tahu Daniel dikatakan Tuhan dia adalah orang yang punya hikmat juga ya. Ketika dia dihadapi oleh tantangan bahwa dia orang-orang di situ harus menyembah ya patung dikatakan, tetapi Daniel ini berketetapan untuk tidak menyembah berhala. Bahkan makanannya aja dia berketetapannya, dia berbeda sama yang lain. Sampai
yang istilahnya muji gitu ya. Nanti aku dimarahin sama raja, ini kasih daging supaya kuat apa gitu ya. Enggak, menolak ya. Mereka ada 3 orang lagi, Sadrah, Abednego. Mereka berketetapan tidak menajiskan diri ya, dan mereka makan sayuran, dan dikatakan mereka 10 kali lebih berhemat dari yang lain ya, dan tetap sehat saudara. Bukan berarti yang makan daging lebih kuat saudara ya. Nah, tetapi di sini bukan soal makan makanan jasmani saja, tetapi apa ya, Daniel ini mempunyai roh yang luar biasa. Itu juga ditulis di dalam Daniel 4 ayat 4 ya, dikatakan Daniel ini memiliki roh yang luar biasa. Dari mana? Bukan karena Daniel hebat, tetapi karena dia mencari Tuhannya dengan segenap hati. Ketika ada hal yang baik pun mungkin kita gampang ya, berdoa, Tuhan makasih gitu. Tetapi dalam keadaan terjepit, Daniel tetap melakukan apa yang dia lakukan setiap harinya, berdoa, dibuka tingkat langitnya, tingkat atapnya, jadi nggak takut-takut lagi. Dia nggak, saya percaya dia nggak takut gitu. Jadi dia nggak takut menghadapi kematian ya, yang diancam oleh dunia ini. Iblis itu yang pasti kalau secara manusia kan kita berpikir takut nih ya, dibunuh nih gitu ya. Tetapi Daniel tetap tertuju kepada Tuhan. Dia buka seperti biasa, dia berdoa, orang lain nggak lihat yang mau menjebloskan dia, dan nyata pertolongan Tuhan gitu ya saudara. Jadi ada banyak keajaiban kalau kita mau mendapatkan mujizat, berarti kita harus berani mengambil tindakan ini, berjuang secara rohani ya, berjuang untuk menang. Ketika saudara nggak berani, udahlah gitu, aku mah gini aja gitu, akhirnya ya udah cukup sampai segitu. Tidak ada mungkin kemenangan, tidak ada peperangan, ya udah diam aja lah gitu. Yang penting aku udah menunaikan hidupku sebagai orang Kristen. Apakah mau seperti itu saudara? Biar kehidupan saudara bermakna. Sekian tahun kita akan bertambah umur. Saya pun terus diproses ya. Mungkin dulu lagi saya kecil, saya nggak mengerti apa-apa. Mungkin ibadah masih main-main. Mungkin ibadah saya masih ngobrol sama yang lain. Dulu saya suka surat-suratannya gitu ya, ngobrol gitu ya. Itu lagi kecil ya, maksudnya lagi muda. Tetapi semakin dewasa saya nggak mau melewatkan sedikit pun ya. Ketika firman diberitakan, dulu saya sampai akhirnya mengambil keputusan untuk mencatat gitu, bahkan mencatatkan teman. Waktu itu ada keluarga juga yang disutuli ya, dia hanya bisa membaca, saya catetin khotbah, saya kasih supaya dia bisa membaca firman yang disampaikan. Itu saya lakukan gitu ya, dan itu juga berguna buat saya loh, bukan buat orang lain. Jadi ketika saudara terus berjuang melakukan segala sesuatunya dengan dikatakan setia, dengan tekun, yang pertama kali menerima hasilnya adalah saudara. Lakukan aja ya, walaupun hal-hal saudara lakukan dengan setia, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Amin. Tahun ini saudara akan memperoleh kemenangan. Amin. Saudara akan memperoleh target-target yang saudara harapkan. Amin. Pastikan bersama dengan Tuhan Yesus kita menang ya. Dalam ayat terakhir saya baca dalam Yudas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Pertahankan iman sampai akhir saudara. Amen. Jangan mundur, terus bergerak maju ya. Jangan kalah dengan ucapan yang kayak gimana apapun juga tindakan orang kepada kita. Kita hanya fokus saja sama Tuhan. Ya, dididik aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang bersembunyi bagi selidiki aku, lihatlah hati-hati kami, lihat hati, apakah kami sungguh mengasihimu, apakah aku sungguh mengasihimu. Haleluya, Engkau yang Maha tahu dan menilai kami semua, Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi
Saudara diberkati ibadah pada pagi hari ini. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya bahwasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Untuk doa penutup dan doa berkasih Tuhan yang besar, Sama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, menguasai hidup saudara saya. Berdaulat atas hidup. Amin. percaya kuasanya ku terima Terima sekarang. ku terima Sekali lagi ku terima sekarang. ku terima Kemenangan darimu. kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai yang terbaik di Tuhan kita Yesus. Amin. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan Yesus menjamah setiap kami dan membekali kami pada hari ini melalui firman Tuhan, agar kami terus berjuang untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujian nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pada hari ini. Mungkin mereka dalam keadaan masalah, dalam keadaan kelemahan-kelemahan tubuh, sakit penyakit, Tuhan sudah sembuhkan saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Yang mengikuti ibadah online juga Tuhan, Engkau akan jamah supaya semua sakit penyakit mereka sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Kami boleh mengalami Tuhan, kami boleh Tuhan Yesus melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, semua kebaikan Tuhan, semua kebaikan Tuhan akan nyata memberkati kehidupan kami mulai saat ini Tuhan Yesus. Terpujian nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari surga, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati kehidupan nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati studimu, memberkati kesehatanmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya, sama-sama katakan amin. Pertama angkat tangan dan akan pujian. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku